seorang pekerja kreatif yang tidak asing lagi, namanya di kalangan alumni Unhas, Kamarudin Aziz Daeng Nuntung. Oh, Daeng Nuntung. Oke. Sudah benar namanya? Ya. Beliau akrab disapa dengan panggilan Denun. Ya. Oke. Terima kasih sayang. Terima kasih. Kita ini berada di Keren ini. Kapten Kapten Coffee. Cafe & Co. Kok ini? Ini mineral sendiri nih. Wah. Kangen waiter. Beliau putra Takalar. Iya. Pernah menulis buku. Iya, bukunya. Buku yang, buku ini ternyata diberi kata pengantar oleh seorang seniman Ya. dan budayawan terkemuka di Sulawesi Selatan saat ini, Muhammad Hasmi Ibrahim. Iya. Dalam buku Semesta Galesok. Iya. Nah, beliau yang menulisnya. Om Denun. Siapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa balas salam tadi. Oke. Terima kasih banyak sudah diundang, Bang Ae. Ini luar biasa. Bosnya Menit. Salah satu aktivis reformasi yang saya kagumi dari dulu, teman-teman. Oke. Bang Denun, saya panggil Bang Denun ya, karena Siap. memang Ya. ini abang saya, karena Iya. kakak angkatan saya sebenarnya di Unhas. Iya. Saya 92, Bang Denun 9. Saya 89. Berarti dia senior saya. Iya. Bang Denun. Iya. Kita bincang-bincang soal IKA Unhas. IKA Unhas. Oke. Tahun 2022 IKA Unhas ini menggeliat. Mendapat perhatian besar dari publik. Iya. Kok bisa gitu, Om Denun? Kok bisa gitu maksudnya? Maksudnya begini, dulu IKA Unhas sudah lama. Iya. Tetapi ya aktivitasnya kebanyakan di Jakarta. Iya. Besarannya juga aktivitas di Jakarta. Nah, 2022 ini hampir seluruh masyarakat Sulawesi Selatan perhatiannya tertuju pada dinamika dan aktivitas yang ada di IKA Unhas. IKA Unhas ya. Nah itu, kok bisa seperti itu? Iya. Yang pertama Bang ya, saya terima kasih banyak ya sudah diajak untuk bincang-bincang lah. Ini follow up dari obrolan kita di grup WhatsApp sebenarnya. Jadi terkait IKA Unhas, saya kira memang kalau lihat tracking ya sejarah misalnya sebelum musyawarah besar itu, kita ini kan sebagai alumni, saya alumni ilmu kelautan angkatan 92. Saya itu terusik ya ketika misalnya orang menyebut IKA Unhas ini sekadar sebagai organisasi arisan belaka. Saya sampaikan itu karena saya pernah jadi ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas dan saya merasa ada banyak hal yang bisa dikerjakan dan saya melihat banyak orang, banyak teman-teman kita juga tertarik atau berminat untuk bareng-bareng IKA Unhas membesarkan Unhas melalui kerja-kerja kreatif, Bang Ae. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada kegiatan di IKA sebelumnya. Saya hanya melihat bahwa sayang sekali kalau ada banyak potensi alumni ini yang tidak difasilitasi organisasi untuk bisa menjadi bagian penting ya untuk membangun Indonesia. Pelajaran penting dari IKA Islah Unhas itu adalah bahwa kita bisa menjawab misalnya ketika daerah kita misalnya punya potensi sangat besar, sangat banyak kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, tapi alumni tidak bisa memaksimalkan potensi itu. Harusnya ada bisa dikerjakan banyak hal. Yang kedua, Bang Ae, kenapa saya tertarik itu karena kita ini kan dalam konteks Indonesia kan memang IKA Unhas ini tidak dilihat sebagai salah satu organisasi alumni yang berpengaruh. Misalnya Pak Jokowi berhasil mengangkat misalnya keagama, kemudian di UI ada banyak tokoh-tokoh nasional dari UI, dari ILUNI. Unhas ini yang dari dulu sampai hingga yang terakhir itu adalah kita kekurangan tokoh begitu ya untuk bisa memunculkan.
Saya kira itu alasan mengapa kita tertarik. Tentang dinamika belakangan ini ketika ada pengurus pusat IKA Unhas, kemudian belakangan ada IKA wilayah, IKA daerah, saya pikir itu sangat bagus ya, karena spirit teman-teman untuk berorganisasi juga semakin tumbuh, dan saya kira sama dengan kita, ingin membuktikan bahwa IKA itu tidak sekadar sebagai organisasi arisan. Saya kira itu poinnya ya. Ya, banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi sekarang IKA Unhas sudah bermetamorfosis menjadi wadah alumni yang elegan, yang sebenarnya kalau dilihat sih udah mulai setara dengan ITB, setara dengan UGM, juga dengan ILUNI. Kagama kalau UGM, ILUNI kalau UI ya. Betul. Nah, kalau kekurangan tokoh kayaknya sih Unhas juga selalu punya tokoh. Setiap zaman ada tokohnya. Nah, bahkan Ketua IKA Unhas kan jadi wapres kemarin, 2 kali lagi, dengan 2 presiden yang berbeda, Om Denun. Nah, kemudian Ketua IKA Unhas sekarang Pak Andi Amran Sulaiman juga pernah menjadi Menteri Pertanian dan dianggap berhasil dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Pertanian. Sekarang juga Menteri Pertanian pengganti Pak Amran adalah alumni Unhas. Ketua IKA Unhas Fakultas Hukum. Sarwo Yassin Limpo. Jadi menteri. Kan, hebat ini IKA Unhas. Punya melahirkan wapres, melahirkan 2 menteri. Yang semua dalam struktur IKA ada jabatan. Satu ketua umum PBIK, mantan menteri, kemudian digantikan oleh Ketua IKA Unhas Fakultas Hukum. Hebat kan? Nah, pendapat Pak Denun bagaimana? Jadi saya melihatnya begini, ini kan organisasi ya. Jadi kalau misalnya ada kesan bahwa sekadar arisan, kemudian itu kan dari sisi respons keanggotaan alumni, bahwa kita alumni Unhas itu kan juga kepikiran, tidak kayak gitu. IKA Unhas ini adalah organisasi yang memberi jalan bagi alumni untuk ikut kontribusi pada situasi negara lah, kalau boleh disebutkan. Misalnya, banyak hal orang mengkritisi, misalnya mengapa kita masih bergantung pada produk-produk luar negeri, misalnya soal garam, soal ikan, soal beras, macam-macam. Itu yang saya lihat sebagai hal-hal yang harusnya bisa menjadi entry point di mana alumni bisa ikut membicarakan masa depan bangsa, begitu ya, dengan pokoknya kalau ada tren kayak gitu ya, kalau bisa alumni bilang tidak, kita bisa swasembada beras, kita bisa swasembada garam, kita bisa swasembada ikan dan seterusnya. Itu yang saya bayangkan dengan IKA Unhas. Kalau ketokohan Pak JK, ya Pak Andi Amran juga luar biasa ya, sebagai Pak Sarul juga oke. Tapi itu kan bicara tentang hal-hal yang tidak melalui sebuah mekanisme keorganisasian di mana di dalamnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan alumni tentang apa-apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi perhatian bersama untuk membangun daerah atau membangun Indonesia. Pak Sahrul dengan ketokohannya di gubernur, kemudian 2 periode, kemudian Pak Andi Amran karena dia ada kreativitas di bisnis misalnya, itu kan saya itu melihatnya bukan dalam konteks IKA Unhasnya, tapi karena kompetensi pribadi yang kemudian dikonsider oleh negara bahwa dia bisa merepresentasi Sulawesi Selatan, merepresentasi kawasan timur ya. Saya tidak melihat itu karena IKA Unhasnya, terus terang. Pak JK ya kita fair saja lah, bahwa banyak orang melihat bahwa tidak ada yang baru, tidak ada yang luar biasa dengan jumlah misalnya alumni kita 220 ribuan orang sebagai unsur yang dipertimbangkan dalam membicarakan negara. Mau saya begini, oke lah ada menteri, tapi kan ada hal-hal lain yang kita harus juga jawab, Bang Ai. Misalnya resesi, misalnya ketidaksolidan kawasan karena interest politik, tidak didoktrin oleh skema asing misalnya, tentang banyak hal. Dominasi, itu sih misalnya oligarki bisnis yang kemudian membuat kita hanya sebagai lokasi mengambil sumber daya, tapi malah banyak hal yang tidak didaya gunakan. Itu yang saya ingin sampaikan dengan memberi ruang kepada alumni supaya semakin banyak yang memberi warna untuk Indonesia.
220.000 alumni itu menurut saya kekuatan dan harus difasilitasi untuk semakin maksimal dalam kontribusi. Ini bukan soal bagi-bagi jatah bahwa harus ada menteri, harus ada ini, nggak apa-apa. Kalau saya bukan itu. Ada banyak alumni kita yang nirdaya, diberi ruang, diberi akses supaya dia bisa berkontribusi. Saya kira itu ya dari sini. Ya ini bukan karena misalnya sabar mau karena ada menteri mau dua, nggak boleh gitu. Bang Dainun. Ya. Menggeliatnya IKA Unhas dan menyedot perhatian publik, saya ingin bertanya ke Bang Dainun sebagai aktivis IKA Unhas sekarang, aktivis bahkan sebagai tokoh, salah satu tokoh yang sangat menonjol di kalangan alumni Unhas. Oh begitu Kak? Oh begitu, ini pandangan kami sebagai wartawan. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Dainun. Siap. Idealnya organisasi IKA Unhas ini seperti apa cara mengelolanya supaya melahirkan tokoh, melahirkan gagasan, supaya bisa memberi kontribusi dan energi bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu pertanyaan bagus Bang. Jadi begini, saya mungkin bisa reflektif sedikit ya. Jadi pada tahun 2010 sampai 2012 saya pernah menjadi ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas, ISLA Unhas. Jadi sebelum Pak Agus Ajar itu dan Pak Darius Ismail, saya ketuanya. ISLA Unhas waktu itu sempat idle, tidak ada aktivitas hampir 2 tahun. Inisiatifnya adalah bahwa saya mengambil inisiatif untuk menawarkan ke teman-teman, ayo kita musyawarah dong, membicarakan kira-kira alumni Kelautan Unhas ini supaya mudah terserap di lapangan kerja, supaya bisa dipertimbangkan oleh negara, supaya lihat ini, kita punya alumni Unhas, ilmu kelautan dari Unhas yang masih banyak kode menganggur misalnya. Kita harus suarakan bahwa ada banyak alumni Unhas ini dari kelautan yang harusnya bisa menjadi bagian dari membangun maritim kita. Nah, sehingga waktu berproses kita jadi ketua dan tidak ada budget sepeser sen pun dari saya untuk memulai ISLA Unhas itu. Caranya gimana? Ya, jejaring kita kan luas nih. Saya berteman banyak teman-teman media dari Tribun, dari Fajar, ada Unas lain waktu itu, ada Tamsil. Dan untung bagaimana kalau bikin proposal untuk ada mitraku dari Indosat waktu itu. Saya dapat saya sebut ya. Ya apa? Bang, ini ada mau mubes ini ISLA Unhas. Proposal, bikin aja, Deng. Kirim ke kami. Saya ke Indosat waktu itu. Dapat dana 2,5 juta. Itu yang kita pakai untuk memulai mubes. Tidak ada beban bahwa itu uang untuk kepentingan, tidak ada. Jadi ini mubes ISLA Unhas itu waktu itu. Nah, yang saya ingin bilang bahwa kita bisa memulai karena ada memang kesadaran kolektif ya untuk bareng-bareng memulai organisasi. Waktu itu kami juga senang karena banyak aktivis LSM di kelautan di Makassar yang peduli dan mau ikut kontribusi. Kita bisa sewa hotel di Merkur waktu itu. Jadi teman-teman urunan. Jadi itu yang spirit permulaan. Yang kedua, Bang Ae, apa kegiatannya ISLA Unhas waktu itu? Saya bilang saya tidak punya uang, tapi saya punya teman di Fajar, teman di Tribun, teman di media-media, di perusahaan. Mereka bisa spare tempat untuk kita diskusi tahunan, dialog kelautan, ada isu-isu reklamasi, kita ikut advokasi ke Tribun, kue-kuenya ditanggung oleh anak-anak LSM itu tadi. Dan kita bahkan dapat nah itu yang saya bilang. Saya kira hal-hal kecil seperti itu juga harus dilakukan pada organisasi sebesar IKA Unhas. Bahwa ini keswadayaannya yang kita mau hidupkan, bahwa kita percaya dengan kekuatan alumni tanpa harus melihat latar belakang ekonomi misalnya, itu bisa sharing. Si A kontribusi pengalamannya, si B kontribusi kue-kuenya, si C kontribusi mejanya, si B D kontribusi ruang rapat, dan ada banyak. Bang E bisa lacak lah. 2010 sampai 2012 itu ada banyak kegiatan kita dan itu saya bangga juga karena saya boleh mengatakan kita menguasai forum opini, forum tentang misalnya isu reklamasi waktu itu. Itu contoh. Nah, kenapa IKA Unhas saya bersemangatnya karena ya kita bayangkan itu baru satu isu kelautan, bagaimana perikanan, peternak, macam-macam. Nah, ini yang saya bilang saya termasuk optimis kalau semua orang menyadari bahwa dia punya sumber daya, itu bukan uang tapi juga mungkin ada pengalaman dan sebagainya, kita bisa di IKA Unhas. Nah, saat ini saya malah senang ya karena IKA wilayah eksis, IKA daerah juga eksis. Saatnya masing-masing fokus pada area di mana dia eksis. Selesai urusan.
Jadi yang membesarkan IKA Unhas ini karena ada IKA jurusan yang eksis, terutama yang sangat respon pada isu-isu yang populis ketika itu ya, seperti misalnya isu reklamasi. Jadi reklamasi Bang, itu kan bicara tentang apakah Pemda atau Pemprov misalnya atau Pemkot mengerti hakikat pembangunan bahwa reklamasi itu jelas peruntukannya untuk siapa, iya kan? Yang ngerti anak lautan dong. Bukan. Jadi yang saya ingin bilang, pada saat orang bicara reklamasi itu, kita bicara tentang pada aspek misalnya bahwa reklamasi tidak boleh merusak laut, tidak boleh membunuh terumbu karang, tidak boleh mengambil akses nelayan. Kita itu kan bagian dari kami yang setiap hari bergelut dengan isu itu, dan kita harus kontribusi di situ. Teman-teman alumni lain kalau misalnya hukum, ya dari sisi kelayakan regulasi lah, atau mungkin standar normatif hukumnya kayak gimana, ya itu harus muncul di situ. Itu yang saya maksud tadi, alumni bisa kontribusi di situ. Kita bisa bicara tentang ekonomi juga, ekonomi maritim, ekonomi kelautan, seperti itu. IKA Unhas harusnya seperti itu juga. Dan sekarang hanya memastikan bahwa apakah yang sudah direncanakan itu bisa dijalankan atau tidak, itu saja. Luar biasa ya. Berarti itu generasi pertama ISLA Unhas. Ya. Saya ingin bilang begini, dengan pengalaman kami di ISLA Unhas itu, organisasi IKA bisa produktif tanpa harus bicara tentang sesuatu yang fisik atau sesuatu yang sangat money. Ini tentang kolektivitas, sharing sumber daya, dan direksi yang benar. Nah, maksud saya gini, Bang Denon, ISLA Unhas, Ikatan Sarjana Kelautan, Universitas Hasanuddin. ISLA Unhas ini pertama didirikan oleh alumni kelautan yang bekerja di LSM, yang ingin menunjukkan jati diri keilmuannya sebagai kita dulu agak sorry kalau saya mengatakan agak percaya diri, confident, karena kelautan itu kan pola ilmiah pokoknya Unhas. Bang Yer pasti tahu tuh. PIP kelautan sebagai pola ilmiah pokoknya Unhas, artinya kita harus menjadi mainstreaming dalam membawa Unhas ke masa depan. Orang ekonomi bicara maritim, yang kita pahami ya. Orang teknik bicara tentang teknik kelautan, sospol bicara tentang sosial politik maritim. Itu yang kita bayangkan waktu itu. Jadi konfidensi dengan ISLA Unhas itu yang kemudian saya timbang-timbang, kok tidak menjadi mainstreaming juga misalnya di IKA Unhas itu waktu itu Bang. Jadi artinya banyak lah yang bisa dikerjakan. Cuman saya pikir ini kan sekarang sempat ya sebelum IKA Unhas kembali ke kitahnya, kayaknya dulu lebih terkenal ISLA Unhas dibanding IKA Unhas. Lebih bunyi ISLA Unhas dibanding IKA Unhas, terutama dalam isu kelautan. Kalau isu kelautan saya kira tidak diragukan ya. Kami dulu sejak 2010 itu selalu mengambil posisi untuk yang paling mendasar dulu lah, memperjuangkan alumni ilmu kelautan itu supaya bisa diperhitungkan dalam katakanlah lapangan kerja, kemudian dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah. Dulu Bang kami pernah bersurat ke seratusan bupati itu Bang untuk mengatakan ada kami ini alumni kelautan. Kalau butuh personil atau staf yang memahami tentang kelautan itu silakan masukkan di penerimaan ASN itu untuk spesifikasi sarjana kelautan. Kita bersurat waktu itu ke banyak kabupaten kota, dan kita beri apresiasi misalnya Selayar. Waktu itu mereka merekrut 11 orang ASN dari kelautan. Wakatobi kita beri apresiasi karena mereka merekrut. Artinya ini tetap kompetisi, tapi merekrut sarjana kelautan Unhas. Itu yang kita perjuangkan. Keeksistensi ISLA Unhas itu terasa manfaatnya untuk Untuk konteks pada saat itu saya mengatakan iya. Itu pada waktu Bang Denon menjadi ketua ISLA.
Ya, kita bikin kegiatan juga kolaboratif ya Bang. Jadi waktu itu Makassar International Writers Festival, masih ingat yang dikerjakan Lili Yonti Farid. Kami itu 3 tahun menjadi mitranya Makassar International Writers Festival di Makassar, dan yang kita lakukan istilah itu mengajak tamu-tamu dari luar negeri ke Baralompo, ke Marine Station, memperkenalkan ini loh kita punya potensi kelautan. Tahun berikutnya kita bawa tamu-tamu itu ke Lakang, kampungnya Paru di Lalo. Iya, kelas. Ini atas nama Islah Unhasnya. Kemudian kita pernah bawa bagang atau bagang ya, kalau di bagang yang tancap itu di apa sih namanya yang Rotterdam ya, untuk mengatakan bahwa ini coraknya masyarakat Sulsel maritim. Jadi kita bikin miniatur bagang di situ dan orang lihat oh ini bagang. Itu kami yang ikut kerjasama di situ. Islah Unhas ya. Jadi 3 tahun itu kita manfaatkan. Itu yang selalu saya rindukan ya, kalau misalnya alumni-alumni ikut misalnya membranding daerah kita sebagai daerah maritim yang juga bisa diperankan oleh IKA Unhas. Sesimpel itu. Ya, jadi memang Unhas ini kan dikenal sebagai kampus orientasinya pada ilmu kemaritiman. Iya. Tetapi belakangan kayaknya tidak fokus oriented lagi pada masalah kelautan dan kemaritiman. Iya, saya juga bagaimana ya? Saya kalau akan ketemu Pak Rektor, saya berani mengatakan bahwa Pak Rektor kita harus ada spesifikasi kampus maritim, bahwa kalau tidak ada spesifikasi kemaritiman misalnya itu menjadi sangat energi akan habis untuk berkompetisi dengan kampus-kampus yang memang sudah settle, sudah kuat. Mau saya begini, kalau bicara tentang maritim, ya bolehlah ya Unhas sebagai the number one. Iya toh? Dan itu harusnya, tapi kan tidak melihat yang tadi saya bilang bahwa ini belum mainstreaming toh. Nah, banyak potensi maritim kita kalau Unhas mau peduli atau memaksimalkan itu bisa. Cuman saya belum melihat ke arah sana. Tapi kalau rektor kita yang sekarang, Prof. Jompa, bisa diharap nggak untuk memajukan? Sampai sekarang saya belum melihat sesuatu yang bisa menjawab ekspektasi saya. Misalnya, kalau saya menyebut mainstreaming, marine science or fisheries itu harus ada sesuatu yang fokus dan skalanya luas. Dalam pengertian bahwa ini bukan sekadar misalnya vokasi dan seterusnya, tapi bagaimana melembagakan, menginstitusionalisasi Unhas yang maritim itu sebagai, misalnya begini Bang, saya membayangkan Marine Station terbesar di Indonesia itu ada di Unhas. Pusat studi kelautan terbesar ada di Makassar misalnya. Atau kalau tidak mau Makassar, bolehlah Pangkep, Selayar atau apa. Itu satu. Yang kedua, ilmu-ilmu yang aplikatif itu harus diuji dengan seberapa kontributif pada isu-isu atau persoalan maritim kita. Destructive fishing laut yang banyak dibom, dibius, kemudian pencemaran di mana-mana, Unhas ada di situ. Unhas harus kontribusi. Banyak pakarnya kok mereka. Tapi selama ini pakar ini tidak diberdayakan, atau memang dia tidak berdaya? Tidak juga. Jadi ya mungkin saya akan bilang begini, saya punya banyak kawan alumni S2, S3 dari luar negeri, dan ketika mereka nampak tidak berdaya karena tidak ada fasilitasi, ya tugas saya sebagai temannya harus menarik dia keluar. Simpel bicara kok, kalau ada masalah-masalah pencemaran laut bicara kok, yang kok pasif di situ. Kalau ada misalnya pemboman ikan atau bicara kok di situ. Ini bukan soal mengajar keseharian, tapi juga bagaimana ikut membantu pemerintah daerah, kayak begitulah. Itu yang saya bayangkan. IKA Unhas besar Pak, alumninya banyak Pak. Kenapa tidak memunculkan itu? Jadi minta mereka jadi pembicara, panggung, dan kita bisa lacak itu tuh. Itu ekspektasi saya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa dilakukan. IKA Unhasnya juga ini, kemudian IKA wilayah, IKA daerah. Jadi itu. IKA Unhas yang sekarang semakin energik, semakin top, harus fokus pada masalah-masalah kemaritiman, karena ini kita perguruan tinggi kita sebenarnya. Betul Pak. Dan harus menggandeng Islah Unhas.
Nah, bagaimana Islah jurusan, Islah ya. sekarang itu kan waktu di zamannya didirikan, Islah didirikan, kemudian dipimpin oleh Bang Denun, kemudian masyarakat melihat kerja-kerja nyata, realistis dari Islah Unhas, Iya, iya. dan dampaknya dirasakan. Saya kira iya ya. Jadi sebelum itu kan sebelum saya ada Kanas, ada Prof. Amran Saru, Dr. Mahatma dari kampus begitu. Tapi Saya baru tahu ini saya kalau merasa menggeliat itu ketua pertamanya Islah ini Bang Denun. Ya. bukan pertama. Saya idol itu ketika melihat organisasi ini tidak aktif, harusnya sudah ini tidak ada mubes, saya inisiatif mubes. Jadi saya ini pengurus. Oh, sudah pernah ada. Ya, itu tadi disebut namanya Pak Dr. Mahatma, Prof. Amran Saru, dari akademisi semua. Iya, ya. Tapi saya ber-LSM sejak 96, Bang. Saya tuh melihat bahwa Islah Unhas ini kuat sekali kalau dia bisa memobilisasi alumni untuk berkontribusi bagi daerahnya, di mana dia ini, Unhas misalnya atau Makassar misalnya. Jadi saya kira itu. Jadi optimisme saya di Islah Unhas, saya itu bayangkan ini akan menjadi sangat kuat, sangat dominan kalau dibawa ke ranah yang lebih tinggi. IK Unhas itu bisa menyuarakan bahwa kalau mau maritim ada Unhas yang bisa menjadi jawaban atas problematika atau isu-isu kelautan perikanan kita. Levelnya bukan di Makassar lagi, tapi nasional, internasional. Iya dong, iya. Dengan jumlah alumni 200-an ribu, kemudian banyak dokter-dokter luar negeri, ada dong, harusnya kayak itu. Nah, Itu harapannya. Sekarang kan kita aktif menanam mangrove. Mendorong Pemda untuk nanam mangrove ya. Iya. Peduli pesisirnya tuh. Iya. Itu menyelamatkan pesisir pantai Iya, kita. iya. Bang Denun perhatikan juga itu. Iya, jadi kelautan itu kan ada namanya coastal and marine, Bang Ai. Jadi pesisir dan laut. Lingkungan pesisir harus ditata, laut harus diproteksi supaya ada dampak ekonomi dan seterusnya lah gitu. Kita di situ bergelut. Jadi ber-LSM pesisir itu sejak tahun 96, kemudian belakangan juga mengurusi pengembangan masyarakat pesisir. Sempat 3 tahun dengan Ibu Susi itu keliling-keliling, saya itu membaca Indonesia juga. Pontianak, ke Papua, Banda Neira, banyak. Dan saya merasa Indonesia yang besar, yang luas, mereka butuh alumni kelautan, mereka butuh alumni Unhas untuk membangun daerah. Bang Denun, Iya, iya, di masa Menteri Susi iya. jadi Menteri Kelautan, saya waktu itu anggota DPR kalau nggak salah. Iya, Oh iya, harus. masih anggota Iya, DPR. iya, iya. Saya biasa menyimak. Salah satu temannya Ibu Menteri ini adalah Bang Denun. Oh ya? Iya, Melihat. melihat, Oke. Iya, melihat iya. bahwa saya senang juga sih karena Menteri Susi ini didampingi oleh salah satu alumni Unhas Kelautan. Iya. Dan menurut saya Bang Denun dekat dengan Ibu Susi. Nah, kenapa Ibu Susi tidak jadi menteri lagi? Padahal program kelautannya bagus. Iya. Teman diskusi itu dalam artian begini. Saya kadang-kadang saya merasa saya cerewet ya. Jadi kadang-kadang kalau ada pendapatnya beliau itu saya tidak langsung telan mentah-mentah ya, karena saya harus memberikan pertimbangan gitu toh. Jadi contohnya bagaimana masyarakat dimasukkan di perencanaan pembangunan daerah, misalnya pembangunan kelautan perikanan. Banyak hal juga yang disampaikan ke beliau. Bu, ini yang namanya masyarakat nelayan itu antar daerah di Indonesia ini beda-beda. Tidak boleh seragam pendekatannya. Pelatihan itu penting, karena kalau tidak dilatih, nanti mereka tidak siap beradaptasi dengan perkembangan zaman atau kebutuhan di depan. Jadi itu kayak gitulah. Kadang-kadang juga dia jengkel juga kalau ini kok cerewet banget ini. Saya menjawab karena saya mengalami, Bu. Tidak bisa kita melarang orang untuk dilatih. Kasih pelatihan. Memang dulu banyak yang mengatakan Ibu Susi tidak suka istilah pemberdayaan masyarakat, Bang. Oh iya. Tapi saya paham alasannya. Apa itu? Alasannya adalah bahwa Ibu Susi terbiasa melihat praktik-praktik pelatihan masyarakat terencana 3 hari, mungkin hanya 1 hari, 2 hari dikerjakan. Mengapa Ibu Susi tidak lagi dibutuhkan atau tidak terpilih lagi? Yang saya ingin bilang begini, malam itu saya bareng-bareng sama beliau. Sebagai teman. Waktu hari itu kan pembacaan tuh. Pembacaan susunan kabinet. Susunan kabinet. Saya di situ sama Ibu Susi di salah satu hotel di Jakarta. Tapi masih berharap waktu itu ya.
Bukan berharap, karena kan tidak ada semacam apa istilahnya, tidak ada semacam penggambaran bahwa Ibu Susi tidak terpakai. Yang pasti beliau akan selalu siap kalau diminta oleh negara, gitu ya. Jadi yang kami diskusikan waktu itu adalah apa yang menjadi challenge Indonesia, tantangan Indonesia terkait kelautan dan perikanan. Ibu ini kan latar belakang pengusaha, selalu itu bicara tentang apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat pesisir kita, nelayan kita, petambak kita, supaya mereka bisa sejahtera. Jalan kesejahteraan itu Bang Ae tidak serta-merta langsung bicara sejahtera. Beliau selalu bilang, tugas kami ini, kita ini adalah memastikan rakyat kita mandiri mengelola lautnya. Mandiri artinya tidak ada semacam represi, tidak ada semacam istilahnya di bawah kaki tangan asing gitu ya. Kita harus mandiri mengelola sumber daya alam kita. Lalu program-program itu harus berkelanjutan, tidak boleh merusak laut, tidak boleh mengambil karang, tidak boleh. Dan itu saya pikir sebuah pilihan yang memang rasional. Mandiri dulu, mengelola, kemudian aplikasi usaha ekonomi, kemudian at the end akan sejahtera. Itu alas berpikirnya Ibu Susi, dan kami juga setuju itu. Kenapa tidak terpilih? Saya pikir juga, ya kita terus terang saja. Dulu itu kan banyak isu-isu tentang impor garam. Ya. Impor garam yang notabene melibatkan pengusaha besar kan. Ya. Itu yang dihadapi Ibu. Ada kekuatan lain yang juga ikut menggerogoti. Ada kartel itu. Garam, ikan, banyak apalagi. Pokoknya yang berkaitan dengan pengusaha perikanan misalnya, ada banyak kekuatan di balik itu kan. Kalau kita baca proses ceritanya Ibu itu ya, bagaimana dia meyakinkan Pak Jokowi bahwa laut ini masa depan bangsa. Janganlah itu menjadi klaim asing. Yang bisa jadi Bang Ae, bisa jadi Bang Ae, banyak yang tidak senang Ibu itu karena memang pengusaha-pengusaha yang kita sebut saja oligarki itu berkuasa di situ, dan bisa jadi itu menjadi dilematis untuk negara kita karena banyak yang akan menjadi tidak dipertimbangkan lagi dalam program pembangunan atau saya pikir itu salah satu. Dan Ibu itu ya pesannya adalah kita tetap berjuang, bahwa kalau oligarki ada ya jangan berhenti, karena pasti ada jalan-jalan alternatif untuk mengadvokasi kita punya laut gitu. Beliau bikin LSM sekarang, LSM namanya Pandu Laut, Pandu Laut, supaya ada keswadayaan menjaga laut kita, kurang lebih begitu. Tapi tadi ada semangat yang harus dipelihara. Iya, iya. Semangat yang disampaikan Ibu Susi. Iya, iya, iya. Kepada Presiden waktu itu ya. Ya. Laut ini adalah masa depan bangsa, betul. Ya. Jadi memang harus ada yang memikirkan. Harus. Nah, inilah Ya. pentingnya kenapa kita diskusi. Ya. Bahwa dari sekian 200.000 alumni UNHAS yang banyak bicara tentang kelautan, tentang pesisir, tentang nelayan adalah Bang Deno. Satu dari banyak. Yang menonjol banyak. Yang menonjol itu kawan kita Bro Fikar. Jadi ada kan Pak Dirjen. Fikar kan pernah Dirjen tuh. Dirjen. Tapi mundur. Nah, ya itu silakan dicermati. Itu kan Bang Fikar dulu Dirjen di zamannya Ibu Susi ya. Jadi kalau saya cukup mengikuti karir dan sepak terjangnya beliau sebagai aktivis LSM, Bang Fikar, Bro Fikar. Itu tidak serta-merta didapuk sebagai Fikar punya kompetensi lah, latar belakang pembangunan internasional, pendidikan S2 di Inggris, dan dia anak Makassar yang menurut saya merepresentasi fighting spirit alumni. Dia punya kompetensi. Dia bukan tipe yang 100% setuju meskipun dalam hatinya berkata tidak. Mau saya begini, dia pasti punya nalar yang jelas tentang sebuah gagasan atau arah yang mau dicapai. Fikar itu reputasi LSM-nya menurut saya biasa, dan itu membanggakan buat saya pribadi dan juga teman-teman kita. Bahwa dia seperti itu, saya kira ya mundur. Apa cocok mundur ya? Kalau secara praktik birokrasi kan ada hal yang tidak sejalan dengan
praktik organisasi kan begitu. Mundur karena menjaga integritas. Ya, katakanlah begitu, integritas. Itu itu juga bagian dari kemampuan kita membaca, toh? Dan dia luar biasa. Saya juga punya pengalaman banyak lah dengan beliau, dan saya tahu menguji integritas itu, saya selalu mengatakan contoh dia itu. Contohlah dia. Jadi untuk keproyekan apa bisa cerita sama dia, tidak ada. Jadi kalian, dia bilang begini, kalau mau tender saja, kalau mau ikut ini silahkan. Paling-paling kita hanya kasih rekomendasi kau untuk bahwa kau punya reputasi ini, ya tanda tangan selesai. CV misalnya, kan? Begitu. Nah ini yang membanggakan menurut saya. Inilah bincang-bincang kami dengan Bang Denun. Sip. Banyak hal-hal yang menarik tentang IKA Unhas, Iya. juga tentang ISLA, Iya, Ikatan Sarjana Kelautan. Ternyata memang Unhas harus menjaga laut. Iya. Harus memberi energi kepada negara ini agar laut itu tetap menjadi potensi masa Betul. depan Bangsa. Iya. Dan yang luar biasa juga membanggakan bagi saya bisa mewawancarai beliau ini sahabatnya mantan Menteri Kelautan Ibu Susi. Dan banyak mewarnai pikiran-pikiran Ibu Susi, dan banyak hal yang kita dapatkan. Iya. Bang Denun mengungkap kenapa Ibu Susi tidak lagi menjadi menteri. Iya. Iya. Ada dugaan dihalangi oleh kartel-kartel yang menginginkan mengimpor garam, padahal petani garam kita bisa memenuhi kebutuhan garam nasional, Ya. bahkan memenuhi permintaan ekspor. Ya. Tetapi lucunya kita malah ngimpor. Ya. Nah, Ibu Susi mau mencegah, Ya. tapi dia malah terpental. Iya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.